Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Salam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat yang mulia, yakni di masjid yang merupakan tempat yang paling mulia. Tes 1 2 Pun tes 1 2 pun aman nih, aman ya, aman. Ini adalah tempat yang paling mulia, jadi tempatnya umat Islam yang paling mulia adalah di masjid. Makanya Rasulullah SAW membangun rumah itu pertama, sebelum rumah apa? Masjid dulu ya. Jadi Rasulullah itu sebelum membangun rumah itu membangun masjid ketika peristiwa hijrah. Jadi ketika hijrah Nabi besar Muhammad SAW itu sebelum membangun rumah beliau membangun masjid terlebih dahulu. Karena masjid itu sebaik-baik tempat. Dan ini menurut Ustadz Budi Asyari itu ini ciri khas peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu ya senter atau pusatnya di masjid. Rumah pun kalau bisa yang cari yang dekat masjid. Rumah pun kalau bisa yang dekat masjid. Karena di masjidlah mestinya umat Islam itu hati pikirannya bergantung. Nah, kalau peradaban kita hari ini kan rumah kalau bisa dekat tempat belanja. Gitu Pak. Rumah kalau bisa dekat pasar, dekat mall, kota-kota ya. Bahkan perumahan-perumahan elit itu rata-rata di dalamnya yang paling bagus mallnya. Kalau bisa dekat mall. Nah, mall atau pasar itu sebenarnya kurang bagus. Karena ngendikanipun Rasul ya seburuk-buruk tempat itu ya di pasar. Jadi kalau mencari rumah dekat pasar itu tetap resikonya besar. Resiko terhadap pembentukan karakter anak-anak kita mungkin juga akan terpengaruh. Maka ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang merupakan senter peradaban Islam. Jadi Rasulullah SAW dulu mendidik para sahabatnya di dalam masjid, kemudian menjadikan masjid sebagai sentral semua kegiatan, mengirim pasukan juga dari masjid, mengumpulkan pasukan di depan masjid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan latihan perang di dalam masjid. Ya, latihan perang-perangan ada riwayatnya itu. Ibunda Aisyah itu melihat orang-orang Habasah berlatih pedang itu di dalam masjid. Jadi di dalam masjid. Saat ini lek ana wong latihan perang ning masjid, wah medeni teroris. Masih masjidnya gue latihan iki perang. Tapi insya Allah pun boten lah. Yang penting kan sebetulnya komunikasi. Ya, kalau memang tujuannya baik, insya Allah tidak akan bertentangan. Ya alhamdulillah. Dan kita akan melanjutkan di tempat yang mulia ini
membahas kehidupan manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kehidupannya penuh barokah walaupun hanya berusia 63 tahun. Jadi Rasulullah itu hidupnya tidak panjang, hanya 63 tahun. Tapi kehidupan yang hanya 63 tahun itu mampu hampir mengislamkan seluruh jazirah Arab. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh itu 950 tahun, pengikutnya hanya 80, ya 80, sangat atau 50 tahun, Pak. Berarti tiap apa nih? Tiap 100 tahun untuk siji, 100 tahun dakwah untuk siji, Pak. Berarti Nabi Nuh itu sabar banget itu, dakwahnya sabar sekali. Rasulullah 63 tahun, dengan usia 63 tahun itu Rasulullah mampu merubah jazirah Arab yang semula jahiliyah menjadi negeri yang kemudian menguasai peradaban. Dari orang-orang yang tidak kenal peradaban menjadi orang-orang yang paling beradab. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah hanya dengan usia 63 tahun. Ini pun dari yang dipotong yang 25 tahun, karena yang 25 tahun itu Nabi belum diangkat. Berarti namung total pinten niku. Yang mulai 40 niku sampai 63 tahun. Berarti hanya 13 tahun. Jadi dalam waktu 13 tahun Rasulullah mampu merubah kejahilian menjadi Islam yang luar biasa. Maka ini pribadi Rasulullah itu pribadi yang paling mulia, kehidupannya penuh barokah. Jadi kalau kita pengen hidupnya barokah, ya tidak ada jalan lain kecuali dengan mengisi kehidupan kita dengan kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saking badhe sare sampai sare malih, Niki pun pun saged diringkes to nggih materine mulai awal ngantos ngantos perjanjian Hudaibiyah niku keseharian Rasulullah samonten niku. Kan kehidupan kita sehari, Bang. Sehari kehidupan kita. Rasulullah niku kalau badai Isya kan pun sare. Nah, itu setelah Isya itu nanti kehidupan di dunia yang kehidupan Rasulullah itu tidurnya ya lumayan sepertiga untuk sare, sepertiga malamnya. Di awal sampai sepertiga malam awal. Jadi pada Isya sampai sekitar pukul 12-an. Jadi pukul 12 itu Rasulullah pun wungu. Nah kalau kita kan pukul 12 masih nyekrol Instagram. Yakin dong ibu kita nyekrol Instagram, bersani. Lah TikTok ya, macam TikTok. Nanti kalau awak-awak yang ngotot nak jadi niru Rasulullah. Dan itu kan berarti kan jauh kita kalau kita ini kemudian merasa sudah betul-betul itba Rasul. Itba Rasul itu berat sekali. Apalagi hari ini kehidupan kita memang kebanyakan sekuler yang jauh dari nilai-nilai agama. Artinya agama itu dipisahkan dengan kehidupan. Ini kan repot nih. Akhirnya kan bangun rumah tidak memikirkan kemuliaan agama. Bangun masjid itu kadang-kadang buatan mikir kemuliaan agama gitu. Bangun masjid, tempat yang mulia, kadang dibangun dengan harta yang tidak mulia. Kadang-kadang bisa terjadi. Alhamdulillah kita masih istiqomah, mengkaji kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling mulia, yang kehidupannya paling barokah. Bapak Ibu, adik-adik ya dan mas-mas semuanya, mari kita lanjutkan bahasan sirah Nabi. Inggih menika terakhir sampun dugi napa terakhirnya? Sampun dugi perjanjian Hudaibiyah. Sampai turunnya Quran
yang mengabarkan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu merupakan kemenangan yang hilang gemilang ya. Jadi ini inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ini ayat ini turun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi Allah memberikan kabar bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah awal dari kemenangan besar kaum muslimin. Dan memang ngoten, karena dengan perjanjian Hudaybiyah itu kan apa Pak? Kalau ini tidak akan terjadi peperangan selama 10 tahun, dan musuh besar Islam yang menika orang-orang Quraisy itu secara sah, secara hukum loh ini, secara hukum internasional itu sudah memberikan pengakuan kedaulatan Madinah, sudah mengakui Rasulullah SAW sebagai pemimpin resmi Madinah, dan Madinah dianggap sebagai negara yang sudah setara dengan Quraisy. Itu yang luar biasa, yang selama ini mereka tidak mengakui. Mereka tidak mengakui. Artinya kafir Quraisy itu menganggap Rasulullah itu nggih tasik pelarian, pelarian dari Mekah. Tetapi dengan perjanjian ini kemudian mereka secara sukarela loh nih, sukarela mengakui bahwa Madinah adalah negara merdeka yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mengakui Rasulullah sebagai pemimpin Madinah dan mengakui Madinah sebagai negara yang Yasrib, waktu itu Yasrib sebagai negara yang mandiri. Nah, itu. Walaupun syarat-syaratnya kalau ini ketinggalan kan, nah, sampai terjadi pembelotan sinten Abu Basir. Abu Basir ini nggih efek perjanjian. Abu Basir yang semula mau hijrah kemudian diburu oleh dua orang dari Mekah, kemudian setelah sampai di hadapan Rasulullah, Abu Basir dikembalikan lagi. Perjanjian sudah ditulis, kita harus menghormati perjanjian itu. Abu Basir kemudian dibawa pulang di perjalanan, kemudian dua orang itu satu orang dibunuh, yang satu orang kemudian melarikan diri ke Madinah minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian, ya Rasulullah, engkau telah menunaikan hakmu. Artinya Rasulullah sudah menunaikan semuanya. Rasulullah sudah memenuhi perjanjian, tidak menerima Abu Basir. Dan saya juga sudah, Allah telah memberikan haknya kepadaku, telah memberikan jalan kepadaku. Artinya Abu Basir melakukan pembunuhan itu, sehingga Rasulullah kaget, celaka. celaka. Orang ini nanti kalau punya pengikut bisa menggegerkan. Jadi Abu Basir itu kalau punya pengikut bisa menggegerkan sinten? Ya menggegerkan orang-orang Quraisy. Dan akhirnya Abu Basir kan nanti menjadi kelompok besar. Abu Basir yang sebetulnya masih anak-anak itu, kemudian beritanya didengar oleh orang-orang Islam yang ada di Mekah. Wah, Abu Basir dia tinggal di pesisir dan melakukan gerakan sporadis menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy. Nah, ini kemudian anak-anak muda yang ada di Mekah itu, karena perjanjian ini ya, perjanjian ini kan membuat orang-orang kafir Quraisy semakin kendor pengawasannya terhadap kaum muslimin di Mekah. Maka kemudian mereka perlahan-lahan mulai hijrah. Tapi hijrahnya mboten ke Madinah, karena kalau hijrahnya ke Madinah berarti nanti dia akan dikembalikan. Hijrahnya kemana? Hijrahnya gabung kalian Abu Basir. Sampai kemudian Abu Basir itu punya pasukan 70 orang. Oh, 70 ini medeni loh Pak. Kabeh nggawa pedang, nekat-nekat gitu. Wong preman niku setunggal mawon niku medeni wong sak pasar gitu. Preman tatonan. Jadi kok tato tok. Mboten beton apa-apa, kok tato terus ngene. Jatah. Oh, ini medeni niku. Wong sak pasar mboten wonten sing wantun gitu. Jatah. Lah niku sing bagian keamanan nggih pura-pura mboten ngertos niku. Mboten ngertos niku. Sing bagian keamanan niku preman, Pak. Lah niki Abu Basir 70
Garapannya jelas ngerampoki. Garapannya jelas merampok setiap kafilah dagang Quraisy yang akan berdagang ke Syam. Lalu ini repot nih Pak. Akhirnya orang-orang Quraisy ini merasa kewalahan. Wah, lek ngene carane awake dhewe iki iso bangkrut gitu. Perdagangan kita menjadi kurang menguntungkan kan begitu. Nah, akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy itu kemudian mengirim utusan untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menerima Abu Basir. Aneh nih. Lah terus setengah dijarak loh, katanya kemarin di perjanjian begini-begini. Wes timbang repoti. Timbang repoti pun jenengan tampi nih Abu Basir itu. Nah, ternyata kemudian karena sudah diperbolehkan, berarti apa nih? Satu poin perjanjian mereka batalkan. Perjanjian awalnya kan kalau ada orang Mekah yang hijrah ke Madinah nanti dikembalikan ke Mekah. Tapi dengan gugurnya poin ini, ya udah ini bebas ini, bebas. Berarti poin ini sudah dihapus. Yang menghapus siapa? Orang Quraisy sendiri, bukan Rasulullah. Karena gini kewau ada kejadian-kejadian yang membuat mereka kemudian kehilangan keuntungan ekonomi. Nah, ini akhirnya mereka meminta Rasulullah untuk menerima Abu Basir. Kinten-kinten Abu Basir purun apa mboten iki? Menurut prediksi jenengan. Purun apa mboten? Apa sih seneng ngerampok? Wah, ngerampok ternyata penak. Golek duit ngerampoknya penak. Jes entuk duit. Nggih. Kinten-kinten seneng bergabung dengan Rasulullah atau tetap membuat kelompok sendiri Pak ini? Mboten Pak Tulus. Pak Tulus berarti ini anu pikirannya perampok tenan iki. Iya. Niki mboten. Ternyata Abu Basir tetap akan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah ngoten. Maka kemudian Abu Basir itu akan berangkat, tapi qadarullah ketika akan berangkat tuh Abu Basir jatuh sakit sampai kemudian meninggal dunia. Ini akhirnya meninggal, tidak sempat bergabung dengan Rasul. Akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada Abu sinten? Kalau Abu Basir. Kayak terus niki akhirnya diserahkan kepada Abu Nazarif Pak kula niku. Abu Jandal. Abu Jandal yang kemarin napa niku? Putranya sinten? Suhail ibnu Amr. Jadi Abu Jandal bin Suhail ibnu Amr. Akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada Abu Jandal karena Abu Basir meninggal. Nggih. Abu Jandal sinten? Pemuda, usianya baru 18 tahun ketika diseret-seret oleh ayahnya itu. 18 tahun menurut beberapa catatan riwayat sejarah itu. Berarti 18 tahun ini tasik SMA loh Pak. Wis dadi pimpinan, memimpin pinten yo? Sekitar 70-an pasukan. Padahal kalau ini ketika datang ke Mekah, dia dalam keadaan terbelenggu, kemudian diseret-seret sampai ke Mekah ketika datang di Madinah. Dan kemudian dia bisa melarikan diri karena pengamanan yang mulai kendor, dan akhirnya bergabung dengan Abu Basir, membuat ontran-ontran iki wau sampai kemudian akhirnya menjadi pemimpin. Dari orang yang tertindas menjadi pemimpin. Ini putranya Suhail ibnu Amr. Jadi putranya Suhail ibnu Amr itu sebetulnya semuanya masuk Islam. Putra-putranya itu malah masuk Islam semua. Salamah, kemudian Abu Jandal, ya. Ini putra-putranya Suhail ibnu Amr itu masuk Islam di awal-awal semua, di awal-awal dakwah ini. Tapi Suhail ibnu Amr itu malah belum mau masuk Islam. Walaupun akhirnya nanti Suhail ibnu Amr itu masuk Islamnya setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi setelah peristiwa Fathu Makkah, Suhail ibnu Amr nanti akhirnya masuk Islam juga. Suhail ibnu Amr itu. Dan Islamnya bagus ya, Islamnya bagus.
Inilah napa nggih poin-poin kemenangan yang ketika Allah menurunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina itu sebagian sahabat itu masih ragu-ragu. Bagaimana kita menang wong kita jelas dihinakan itu. Bahkan ketika ayat ini turun sebagian sahabat ya, itu masih tidak yakin. Umar sampun yakin, tapi sebagian sahabat belum yakin. Bagaimana kita akan menang? Wong perjanjiannya merugikan. Sampai kemudian muncul titik-titik kemenangan itu. Oh iya. Dan ternyata selama masa perjanjian damai itu Rasulullah bisa membuat hal-hal yang luar biasa selama di Mekah, selama di Madinah. Salah satunya nanti Rasulullah membuat stempel, Pak. Stempel apa nih, Bu? Stempel surat-surat resmi kenegaraan. Nanti Rasulullah membuat stempel, dengan stempel itu kemudian Rasulullah mengirim surat kepada penguasa-penguasa yang ada di luar Jazirah Arab, ke Mesir, ke Habasah, ke Persia, ke Romawi, semua disurati, Pak. Ini kan berarti saya gagah nih. Rasulullah bukan lagi sekedar kepala suku, bukan, tapi betul-betul Rasulullah sudah menjadi kepala negara resmi, punya stempel negara resmi. Setiap Rasulullah kirim surat itu di stempel, yang dengan stempel itulah kemudian surat-surat yang dikirim Rasulullah itu betul-betul punya kekuatan sebagai surat resmi kenegaraan. Ini berarti kan bolehnya kaum muslimin untuk selalu memperbarui apa? Nah, istilahnya apa nih, teknologi ya, teknologi. Kan itu berarti administrasi baru, Pak. Dulu nggak pakai stempel, tetapi kemudian karena perkembangan akhirnya pakai stempel. Nah, nanti dalam masalah-masalah kenegaraan seperti itu, maka kaum muslimin tidak boleh alergi dengan perubahan-perubahan. Selama perubahan itu bukan yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, ya, dengan hal-hal prinsip masalah sholat, zakat, puasa dirubah itu. Kalau masalah-masalah kenegaraan itu banyak berubah. Nanti masanya Umar banyak lagi. Bahkan nanti pada masanya Umar itu pajak aja kebijakannya berbeda dengan Rasulullah dan Abu Bakar pada masa Umar nanti. Jadi nanti ini ada perubahan-perubahan. Fikihnya pun benten mungkin. Fikihnya itu seolah-olah beda. Nah, sehingga nanti ini perlu dikaji secara intens supaya nanti kaum muslimin itu tidak kaku dengan perubahan. Lek kaku mungkin bukan sakit menguasai dunia. Andai kata kaku, maka Utsman bin Affan tidak akan mampu menaklukkan pasukan Romawi di perang laut. Gitu. Ini perang laut nih, wong Arab perang di laut, tapi perang di laut menang ya, Pak. Itu kan luar biasa itu. Itu berarti menunjukkan bahwa teknologi dalam Islam itu tidak bukan alergi lah, bukan alergi. Bangun rumah angsal, rumah model napa mon angsal, gitu. Mau membangun rumah model Korea, model napa? Eropa, model Jawa. Angsal. Sing penting mboten wonten hal-hal yang terlarang. Misalkan bangun omah lawangnya digawe salib, lah niku mboten asal. Jendelane damel salib, lah niku mboten asal. Utawi ning ngarepe dipasangi patung kala makara, gitu. Sing niku patung gede ngarep omah. Wih, kok dipasangi patung? Iki penunggu setan. Mungkin kajenge mboten mlebet, malah setane mlebu kabeh niku asline. Ini artinya kaum muslimin itu sangat diberi ruang yang luar biasa di dalam mengembangkan teknologi. Buktinya gini, selama masa perjanjian itu Rasulullah SAW banyak melakukan perbaikan-perbaikan di dalam administrasi kenegaraan. Mulai berkirim surat, berarti ini koresponden dengan Heraklius, dengan raja-raja di Persia. Nah, nanti intinya ketika mengirimkan surat itu Rasulullah mengajak raja-raja ini untuk memeluk Islam. Ya mungkin ini pada kita bahas mungkin ya. Oke.
Mungkin nih Pak Sur, jangan khawatir, sik suwe. Nah, terus apa yang dilakukan Rasulullah selama masa perjanjian ini? Rasulullah benah-benah di dalam negeri. Rasulullah mulai melirik mana ini yang perlu ditata. Nah, kemudian Rasulullah melihat ada kekuatan besar di dalam negeri yang membahayakan negara. Jadi Rasulullah ini andai kata tidak dituntaskan maka akan menjadi permasalahan besar setelah perjanjian. Inggih menika munculnya kekuatan besar Yahudi Khaybar. Jadi Yahudi Khaybar itu Yahudi yang merupakan kelompok terakhir yang nanti diperangi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua Yahudi yang dulu melarikan diri dari pertempuran-pertempuran di awal itu semuanya bergabung di Khaybar. Jadi mereka yang dulu diberi waktu oleh Rasulullah, kalau kamu mau ini diusir oleh Rasulullah, mereka rata-rata perginya ke Khaybar. Termasuk Huyai Ibnu Akhtab, itu ya provokator Yahudi yang terkenal itu juga nanti tinggalnya di Khaybar, Makanya kemarin kenapa Huyai bin Akhtab itu ketika perang Ahzab, ya perang Khandaq, kenapa dia kok datangnya dari Khaybar? Padahal dia kan Yahudi Bani Qainuqa. Ya karena dia dari Qainuqa ketika diusir oleh Nabi itu dia larinya ke Khaybar. Kemudian di Khaybar dia terus menggalang kekuatan sampai bisa menggerakkan pasukan Ahzab itu. Nah, tapi ternyata kemudian di Khandaq, ya perang Khandaq kalah, kemudian Huyai bin Akhtab dibunuh di situ, dieksekusi. Nah, ini tinggal PR dalam negeri karena ternyata orang-orang Yahudi Bani Khaybar itu memang menggalang kekuatan untuk menghancurkan Islam, kekuatan Islam dari dalam. Dan ini dideteksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka itu masih melakukan korespondensi ini surat menyurat dengan tokoh-tokoh yang ada di Quraisy. Nah ini Rasulullah membaca ini sebagai kekuatan yang mengkhawatirkan bahwa nanti kalau dua kekuatan besar ini bergabung, Khaybar, Quraisy, karena waktu senggang kan bisa saja mereka nggak ada kejahatan, mereka bikin persekutuan. Ini bahaya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabat untuk mendatangi Khaybar. Nah, ini Pak. Khaybar menurut beberapa keterangan adalah sebuah daerah yang subur. Dan Yahudi di situ membangun benteng-benteng yang kokoh. Jadi ada banyak benteng. Jadi khasnya Yahudi. Benteng 1, benteng 2, benteng 3 sampai ada 8 benteng besar. Benteng itu. Jadi benteng yang dibuat oleh orang Yahudi. Kata saat ini Pak. Sekarang Yahudi itu kan membuat apa nih istilahnya? Tembok besar. Sing ketoke ora mungkin itu terobos oleh kaum muslimin. Kita angel gitu. Karena temboknya betul-betul tebal, tinggi, dan lek cara-cara dibure-bure sing kalah. Dibomane bome sing kalah. Ini tembok Yahudi. Nah, dari dulu seperti itu. Yahudi membuat benteng-benteng yang banyak ya, benteng-benteng yang banyak. Kemudian karena mereka mampu membuat benteng yang banyak itu, mereka kemudian menjadi berani menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap ini sebagai sebuah kekuatan yang membahayakan Islam dari dalam, kekuatan negara Islam dari dalam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak kaum muslimin untuk menyerang Khaybar. Dan ketika mengajak kaum muslimin itu Rasulullah mengatakan bahwa Allah menjanjikan harta rampasan yang banyak jika kaum muslimin mau menyerang
Khaybar. Allah ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa Allah yang menjanjikan kemenangan. Karena Khaybar itu nanti ketika ditaklukkan betul-betul Pak, rampasan perangnya itu melimpah. Khaybar itu. Karena itu benteng yang berisi semua kekayaan Yahudi. Dan memang Khaybar itu benteng yang sangat makmur, benteng yang sangat makmur. Maka kemudian berangkatlah pasukan Islam ini pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Jumadil Awal. Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Awal. Berarti kan mau berurutan tahun gini ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini berarti kalau jaraknya paling aduh 6 bulan, paling jauh 6 bulan. Nah ini para ulama berbeda pendapat, tetapi untuk tahunnya mereka hampir sepakat bahwa perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-7 Hijriah. Pasukan kaum muslimin kemudian bersiap-siap dan menuju Khaybar dengan semangat keimanan yang membaca. Sampai saking semangatnya Pak, sampai saking semangatnya kaum muslimin itu bertakbir, bertahlil, bertahmid itu dengan suara yang keras. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pokoknya ini angsale dzikir dengan suara yang keras. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat, innakum tad'auna sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ini ngendikan Rasulullah. Sesungguhnya kalian tad'auna sami'an qariban, menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ini ditegur Pak. Jadi awal dhewe takbir keliling, terus bengok-bengok. Niku nggih kudu dieling nih. Iki awakmu nyeru zat sing maha mireng. Ora usah seru-seru, malah nggo sepek Allah. Lah niki badhe perang lho Pak niki. Niki badhe perang mawon Rasulullah ngendikane innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, dan dia dekat bersama kalian. Masalah ini ketika maka karena ditegur itu kemudian mereka menurunkan, padahal takbir dalam peperangan kan menakutkan musuh. Jarak pirang kilo pun krungu takbir musuh pun merinding kabeh niku. Pasukan Islam teko ya niku. Ini oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah ingin memberikan kejutan kepada orang-orang Khaybar. Jadi orang-orang Khaybar itu diberkati agar mereka tidak melakukan makar terhadap pemerintahan Madinah. Tetapi mereka ternyata tetap melakukan itu. Bahkan beberapa tokohnya membuat syair-syair yang menyakitkan Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka berangkat, kaum muslimin berangkat, dan kemudian mereka menyeru seperti itu. Dan ini pelajaran penting untuk kita, bahwa ketika kita berzikir, wirid, ini tidak usah dengan ya keras-keras. Kerasnya maksudnya ini kerasnya keras sampai bungok-bungok misalnya. Nah ini berarti ada larangan dari Rasulullah, karena kita berzikir wirid kepada zat yang maha mendengar. Nah, ini berarti perlu dikaji Pak nih. Dikaji ya. Dikaji fikihnya nanti seperti apa ini. Ini hanya riwayatnya seperti itu. Maka kemudian kaum muslimin hampir sampai di Khaybar ya. Ketika sampai di Khaybar, kaum muslimin bertemu dengan suku Ghatafan. Nah, suku Ghatafan itu suku yang selama ini selalu memusuhi kaum muslimin. Tapi Pak, semenjak kaum muslimin menang di perang Ahzab, Ghatafan itu mulai mengkeret. Tapi Ghatafan itu masih sekutu dengan Yahudi.
Jadi masih sekutu dengan Yahudi. Begitu tahu kaum muslimin berangkat mau menyerang Yahudi Khaybar itu, maka Ghatafan ini bersungut-sungut, bersungut-sungut ingin membantu Yahudi, tapi kaum muslimin digetak nih, macam-macam tak babat dhisik. Bahasane ngoten lho, macam-macam babat dhisik. Langsung nggih, Ghatafan ngotenaken Pak. Mereka yang dulu mampu mengerahkan 10.000 orang, gitu. Ghatafan 10.000 orang itu untuk menyerang Rasulullah, terus kemudian pemimpinnya dibunuh di rumahnya sendiri itu. Itu kan berarti luar biasa itu. Jadi memang mereka tidak kapok-kapok untuk mengintimidasi Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian ketika ini mau macam-macam, maka kemudian digertak oleh pasukan Islam, digertak. Hal yang gertak nggih niki wau macam-macam tak babar dhisik. Langsung mundur malih Mas. Ojo. Iki musuh iki kaum muslimin sing diambil semenang perang. Ini ternyata secara psikologis mereka pun kalah. Sehingga berkali-kali Ghatafan itu mau menikung dari belakang, nggak berani Pak. Jadi setiap mereka mau menikung dari belakang, kemudian kaum muslimin menghadap mereka kemudian mundur lagi. Dan itu terjadi berkali-kali sampai nanti terjadi peristiwa pengepungan terhadap Khaybar. Ini pentingnya Pak. Perang psikologi, perang jiwa ini. Perang urat saraf. Jadi ini pentingnya perang urat saraf. Sebelum perang fisik, urat saraf itu penting. Sapa kuwi? Preman pasar. Wis medeni. Ngono-ngono ini pun kalah niku. Sapa iki? Preman pasar diteno tak sikat. Oh, berarti wani. Itu kan psikologi. Jadi psikologi itu penting sekali. Penting sekali. Gua masih ingat ketika dulu kuliah di Malang. Itu ada preman satu itu masuk kampus. Lalu preman itu kemudian ngabrik anak yang sedang ada kegiatan. Tawakut semua bubar Pak. Lah enten rencang kula sing wani wong siji, ditekani tempiling jebret semaput. Tempiling jebret semaput. Wong sing akeh niku wedi kabeh. Ternyata dihadapi satu orang juga kalah. Preman yang kelihatannya gagah itu ternyata dipukul ya pingsan. Bareng pingsan Pak, besoknya premannya itu mengerahkan temannya satu kampung. Goleki rencang kula. Kalih kula sing digoleki. Kula katut-katut digoleki wis disasar preman. Lah, enggak niku diburu Pak saya damel petani pedang sak menten-menten ngoten niku. Zaman sak wonten. Digoleki ndi jenenge Hanif kalih Andi ya, teman kula namanya Andi. Walah niku wis digoleki preman niku. Ternyata apa? Memang penting menguatkan apa nih? Psikologi ben kendel. Kula nggih ajri Pak, ngumpet terus. Goleki preman yang mati tenan niku. Tapi rencang kula kendel niku, rencang kula niku. Nah, karena dia punya backing kakaknya Brimob. Jadi begitu dia digeruduk itu langsung macam-macam. Tak undang nih Masku. Masku sapa? Brimob. Mengkeret kabeh. Perang urat saraf menang lagi nih. Menang lagi. Takut. Akhirnya bener di celuk istilahnya, diceluk oleh kakaknya yang Brimob itu dikumpulkan semua. Kowe lek sampai macam-macam karo Hanif karo iki, awas. Takut. Berarti perang urat saraf, mboten perlu perang fisik, menang. Ini pentingnya perang urat saraf. Ini pengalaman kula riyen ngadepi diburu preman. Ya Allah kaya duwe cerita kaya ngono kula riyen. Nih, balik mikir. Jadi perang urat saraf itu pentingnya di situ. Nah Rasulullah ini mboten perang to nggih. Mboten perang artinya perang fisiknya kan mboten pernah, hampir tidak pernah terjadi. Rasulullah nyerang karena sudah terkenal di perang Ahzab itu akhirnya setiap datang lari. Berarti secara psikologis mereka sudah kalah. Termasuk Ghatafan yang sebetulnya mereka punya kekuatan besar, ini tidak berani untuk menyerang kaum muslimin. Termasuk Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar itu dari sisi persenjataan
mereka sangat lengkap, sangat kuat, dan mereka punya pasukan yang banyak. Tetapi toh mereka tidak berani menyerang Nabi besar Muhammad SAW. Maka kemudian kaum muslimin datang. Ketika datang sampai di Khaybar itu waktunya sebelum terbit fajar. Jadi dari saat dari fajar, Pak. Ketika itu orang-orang Yahudi Khaybar sedang keluar mau ke kebun. Nandur-nandur mungkin ningali kebun ini. Begitu tahu pasukan muslimin itu datang, karena tadi kalau Rasul dilarang jangan terlalu keras-keras takbirnya. Akhirnya senyap Pak itu, Pak. Tidak terdengar. Tahu-tahu kaum muslimin itu sudah berada di kebun-kebun itu. Begitu para petani ini mau bertani, melihat pasukan Islam, kaget, Pak. Wih, Muhammad langsung melayu kali bunga-bunga. Muhammad dan prajuritnya datang ke kita, menyerang kita. Mereka lari ke benteng. Kemudian Rasulullah SAW menyeru dengan suara yang didengar oleh semuanya, Allahu Akbar. Harabat Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sobahul mungdarin. Ini ngendikanipun Rasulullah, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Harabat Khaybar, sungguh Khaybar akan jatuh. Kemudian Rasulullah ngendikan, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sobahul mungdarin. Sungguh ketika kami datang kepada suatu kaum, maka keadaan kaum itu akan buruk ketika mereka sudah kami beri peringatan. Nah, ini peringatan yang buruk, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedatangan kaum muslimin di situ memang tujuannya adalah untuk menaklukkan Khaybar supaya mereka tidak melakukan makar terhadap kaum muslimin. Begini, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ini mungkin manfaat. Artinya kaum muslimin dimanapun berada, ini ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa antara perjanjian Hudaybiyah dan nanti peristiwa Fathu Makkah, ya, sampai peristiwa Fathu Makkah. Makaten ingkang saged dalam sampai akan untuk hikmahnya nanti akan kita bahas di akhir-akhir, insyaallah kan kita bahas di akhir-akhir. Mari kita nyuwun pangapunten menawi wonten hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, baik contoh-contoh maupun dari kisah-kisah yang kami bawakan. Mudah-mudahan hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kula panjenengan sedanten dalam mengkaji kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.